lain lagi yang ada tambahan, ya. Nah, ini tapi yang apa adalah bacaan tadi yang sering kita dengar dari kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Nah, dalam kaidah tajwid yang kita apa? Ya, huruf per huruf. Sebelumnya akan share dulu ya file untuk kita belajar sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasuluhu ba'dahu. Alhamdulillah, ikhwas sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas karunia-Nya lah kita semua dapat berkumpul kembali. Insya Allah di pertemuan pembuka pada kali ini semuanya semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, tabi'in, semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Khafirah Rasulullah, kita kembali babur ini. Kami ingin mengingatkan terlebih dahulu kepada teman-teman yang mungkin masih menyalakan pokoknya dengan aktifkan dahulu. Jika apa akuan pokoknya tolong dimatikan terlebih dahulu. Harganya itu kita bawa jujur di sini makanannya banyak banget, gue sampai pusing. Langsung aja kita coba yang keluar langsung enak. Ini tuh ciki-cikian dan Baik, Alhamdulillah sekalian. Insyaallah pada kesempatan kali ini kembali ya dengan malam ini kayaknya sepertinya teman-teman sekalian sudah tidak sabar lagi karena ada sesuatu yang mungkin teman-teman sekalian tunggu. Baik, kita sapa guru kita terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Hadir. Assalamualaikum Ustaz. Wah, sepertinya Ustaz kita belum hadir. Baik teman-teman sekalian, kembali kami himbau agar teman-teman sekalian mengisi absensi terlebih dahulu agar kami mudah untuk mencatat siapa saja yang nanti insya Allah akan kami berikan sanadisasi ya. Baik. Assalamualaikum Ustaz Wahyu. Apakah hadir Ustaz? Sebentar ya.
Ya kalau ngambil sini sama sini nyambung. Iya, iya. Gitu. Sebentar ya. Sabar. Bentar ya. Kok nggak kedengaran ya? Ya, sebentar itu. Kalau teman-teman yang lain yang mungkin masih menyalakan mikrofonnya dimatikan terlebih dahulu. Kedengaran? Iya. Ya, Masih ada yang menyalakan mikrofon. Ini untuk NA Yusuf tolong di-mute dulu ya. Tolong. Nah, iya masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kedengaran suaranya belum? ya, sudah alhamdulillah. Alhamdulillah ya Puan, tadi ada masalah teknis Oke, sedikit ya kedengaran kelas kalau kalian. Iya, volumenya kurang. Udah boleh tuh. Pit. Tolong Pit, satu lagi Pit, agak dengaran Pit. Agak dengaran. Udah nyambung kan? Udah nyambung kan? Baik, ikhwafillah rahimakumullah. Alhamdulillah guru kita telah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustaz Duna, Ustaz Wahyu. Selamat malam. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ahlan. alhamdulillah kata teman-teman udah nggak sabar kayaknya Ustaz. Mohon maaf teman-teman ada sedikit kesalahan tadi, semoga tetap tidak mengurangi semangatnya dalam belajar karena guru kita telah hadir di tengah-tengah kita. Maka alangkah baiknya kita langsung saja kepada guru kita. Baik Ustaz, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kawan-kawan semua, bapak-bapak, ya, ibu-ibu, kemudian teman-teman yang satu perjuangan, yang satu akidah, yaitu kita saudara muslim ya. Alhamdulillah pada malam yang terakhir ya, pada pembahasan kita bisa melanjutkan ya mudarosah kita untuk mempelajari salah satu kitab ya yang paling fenomenal dalam ilmu nahwu, yaitu kitab Matan Al-Ajurrumiyah. Baik, sekarang insya Allah kita akan bahas tentang pembahasan terakhir dari mansubatil asma, isim yang mansub, yaitu maf'ul ma'ah. Kemudian kita masuk kepada mahfudhatil asma, isim-isim yang dibaca khafat atau dibaca majrur. Tapi sebelum kita mulai, apakah layarnya sudah kelihatan belum nih teman-teman?
Sudah Ustaz, alhamdulillah. Alhamdulillah sudah ya. Baik. Al-maf'ul. Sebelum kita mulai kawan-kawan, teman-teman, ada yang mau baca babul maf'uli ma'ahu. Dari cowok dulu ya. Dari cowok dulu ada yang mau baca? Dari ikhwan. Ana Ustaz. Ana Ustaz. Baik, tafadhol yang sebut namanya pertama kali Ana, silakan. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala babul maf'ul ma'ah. Wa huwa al-ismul mansub alladhi yuzkaru li bayani min li bayani man fu'ila ma'ahu al-fi'l. Nahwu qawlika ja'al amiru wal jaysha wa istawal ma'u wal khashab wal khashbah Wal khashabah. Wal khashabah. wal khashabah. Wa amma khabar kana wa akhwatiha wa ism inna wa akhwatiha faqad taqaddama dzikruhuma fi al-marfu'at wa kadzalika at-tawabi'u faqad taqaddamat hunaka. Oke, Masya Allah, barakallahu fikum. Sekali lagi biar semakin mungkin ya, biar semakin masuk matanya, masih biar semakin ingat apa intinya di maf'ul ma'ah, kita minta dari tolibat atau akhwat untuk baca matan dari matan al-ajurumiyah di bab al-maf'ul ma'ah. Silakan. Ada yang mau baca? Yang tolibat? Yang akhwat? Wah, nggak ada nih. Baik, saya aja yang bacain ya. Kalau nggak ada yang mau baca, silakan ya. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala babul maf'uli ma'ah wa huwa al-ismul mansub alladhi yudhkaru li bayani man fu'ila ma'hul fi'lu nahwu qawlika ja'al amiru wal jaysha istawal ma'u wal khasaba wa amal khabaru kana wa akhwatiha wasmu inna wa akhwatiha faqad taqaddama dzikruhuma fil marfu'at wa kadzalika tawabi' faqad taqaddamat hunaka. Oke, bismillah ya, kita mulai. Qala al-muallif rahimahullahu taala babul maf'uli ma'ah. Babu al-maf'uli ma'ahu. Bab tentang maf'ul. Ma'ahu artinya bersamanya ya. Babul maf'uli ma'ahu. Maf'ul bersamanya. Bagaimana maksudnya nih? Babul maf'uli ma'ah. Nah, jadi maksudnya di sini adalah maf'ul bersamanya. Bagaimana mu'allif di sini menyebutkan wa huwal ismul mansub, yaitu maf'ul ma'ah maksudnya adalah isim yang mansub. Jadi masih masuk tentang mansubatul asma nih. Saking lamanya kita belajar tentang mansubatul asma, mungkin teman-teman lupa. Jadi terakhir nih sekarang kita pelajari tentang maf'ul ma'ah, yaitu bab terakhir dari mansubatil asma. Oke. Apa katanya mu'allif rahimahullahu ta'ala? Wa huwa lismul mansubu alladhi yudhkaru li bayani man fu'ila ma'ahul fi'lu. Man fu'ila ma'ahul fi'lu. Yaitu isim yang mansub yang disebutkan ya untuk menjelaskan man fu'ila ma'ahu, siapa yang mengerjakan suatu perbuatan tersebut dan bersamanya suatu perbuatan tersebut. Ada yang bisa paham nggak? Jadi dia isim mansub, pertama harus mansub. Kemudian dia disebutkan untuk menjelaskan suatu pekerjaan, orang yang melakukan suatu pekerjaan tersebut bersama pekerjaan tersebut. Jadi berbarengan gitu maksudnya. Nanti akan kita jelaskan. Sebagaimana contohnya di sini, nahwu qaulika ja'al amiru wal jaysha. Ja'a al amiru wal jaysha. Telah datang seorang raja
wal jaisha. Jadi al wawu di sini bukan wawul ataf yang artinya dan atau untuk litartib. Namun wawu di sini namanya wawul ma'iyah. Makanya kita tidak bilang di sini ja'al amiru wal jaisu, yang artinya jikalau kita membaris dhammahkan atau merofakkan al jais, jadi artinya ja'al amiru wal jaisu, telah datang seorang pemimpin tersebut dan seorang tentaranya gitu. Tapi kalau pakai mansub sekarang, kalau pakai fathah ja'al amiru wal jaisha, apa artinya? Seorang pemimpin tersebut datang bersamanya, ya, atau pas ketika pemimpin tersebut datang juga tentaranya, kayak gitu, ya. Kemudian wastawal ma'u wal khosyabata, air itu ya setara dengan al khosyabah. Ini artinya ada kayak pembatas di sungai, ya. Kemudian dia sebagai pembatas, al khosyabah ini artinya kayu yang dibuat sebagai pembatas. Itu istawa, dengan istawa ini artinya keadaannya sama gitu, setara gitu, bersamanya gitu. Jadi wawu di sini melibatkan, ya, artinya untuk ma'ahu, untuk kebersamaan. Atau contoh lain kita bilang sirtu, seperti yang sering kita dengar, ya, sirtu wan naila. Sirtu wan naila. Apa artinya sirtu wan naila? Aku berjalan itu bersamaan dengan atau di samping sungai Nil gitu, ya. Atau kita bilang jitu wan naharo. Aku berjalan ketika atau bersamaan dengan waktu siang gitu. Jadi maf'ul ma'ah, ya, pakai wawu. Jadi harus ada wawunya yang membuat dia menjadi mansub, dan namanya wawu di sini wawul ma'iyah. Atau kita bilang contoh yang lain, istaiqadtu wa tulu asyamsi gitu. Istaiqadtu wa tulu asyamsi. Aku bangun. Nah, pas saya bangun, ketika itu terbit matahari, menunjukkan kebersamaan suatu pekerjaan tersebut. Ya, bisa itu waktu, bisa itu orang, ataupun bisa yang lainnya. Intinya kebersamaan, artinya wawu di sana bermakna kebersamaan. Wa amma khabaru kana wa akhwatuha. Adapun khabar kana wa akhwatuha, ada yang masih ingat khabaru kana tersebut bagaimana keadaannya? Kana al-lailu zaliman. Mana khabar kananya? Zaliman, ya. Kana zaidun naiman. Mana khabar kananya? Naiman. Jadi termasuk mansubat atau marfuat? Naiman, zaliman tadi. Kemudian ismu inna wa akhwatuha. Innal ghurfata jamilatun. Mana ismu innanya? Ghurfata, ya, al ghurfata. Innal ghurfata jamilatun. Termasuk ism inna, termasuk dari mansubat juga. Faqad taqaddama dzikruhuma fil marfu'at, dan telah disebutkan tentang kedua pembahasan tersebut di bab marfu'at, ya. Jadi keduanya sudah masuk sebelumnya di marfu'at, sekalian disebut, ya, isim-isim yang marfu dengan isim yang mansub. Jadinya nggak masuk dalam pembahasan ini. Kenapa? Karena sudah disebutkan. Takutnya mu'alif nanti lituli dzikriha, karena saking panjang pembahasannya nanti jadi panjang matanya gitu. Kemudian berikutnya, wa kadzalika at-tawabi faqad taqaddamat hunaka. Begitu juga at-tawabi yang mengikuti. Ada yang masih ingat berapa banyaknya tawabi? At-tawabi ada 4. Ya, na'at, ataf, taukid, sama badal. Dan ini sudah juga disebutkan di dalam babu al-marfu'atil asma. Oke, sedikit penjelasan tentang al-maf'ul ma'ah, ya. Al-maf'ulu ma'ah, ya, al-maf'ulu ma'ah. Jadi nggak boleh kita bilang al-maf'ulu ma'ah, salah. Tapi al-maf'ulu ma'ahu, ya, al-maf'ulu ma'ahu atau maf'ulun ma'ahu. Jadi nggak boleh al-maf'ulun ma'ahu. Apa itu? Ismun mansub, isim mansub. Kenapa kita bilang isim mansub? Karena dia termasuk dari mansubat. Alladzi yuzkaru, yang disebutkan, ya. Mana jadinya yang maksudnya? Alladzi yuzkaru, yaitu al-jaish, ya. Kemudian al-khosyabah, kemudian watulu asyamsi yang tadi. Yuzkaru, untuk apa dia disebut? Libayani manfu ila ma'ahu
al-fi'lu. Untuk menjelaskan ya, untuk menjelaskan bahwasanya man fu'ila ma'ahu, siapa yang dikerjakan bersama fi'il tersebut. Jadi seakan-akan dia di sini sebagai apa namanya, man fu'ila ma'ahu, yang bersama dengan fa'il tersebut. Misalkan di sini ja'a al-amiru, mana fa'ilnya di sini? Al-amir, man fu'ila ma'ahunya mana? Al-jais, yang dikerjakan bersama amir gitu, yang dipekerjakan oleh amir gitu. Maksudnya al-jais, kemudian al-khosyabah, dan contohnya tadi juga sirtu wan naila, an-nailanya sebagai man fu'ila ma'ahu al-fi'la. Kemudian al-wawu. Jadi di antara syarat al-maf'ulum ma'ah harus ada wawunya. Dan wawu di sini harus dia bermakna ma'ah. Tidak boleh pakai wawu atap. Tidak boleh pakai wawu istinafiyah. Ya, jadi harus pakai wawu al-ma'iyah yang berarti wawu tersebut kebersamaan, teman-teman. Ya. Jadi kalau bermakna wawu kebersamaan itu setelahnya isim setelahnya itu wajib mansub. Sebagaimana contohnya di sini, ja'al amiru wal jaisha. Telah datang seorang raja dan bersama bala tentaranya. Apa artinya? Al makna ja'al amiru wa ma'ahul jaish. Wa ma'ahu, dan bersamanya gitu ya. Samaan datangnya gitu. Bersama bala tentaranya. Tetapi kalau kita harokatkan sekarang wawunya di sini sebagai al-jaish, di sini kita harokatkan marfu, dan wawu di sini sebagai wawul atap, artinya ja'al amiru wal jaishu, yang artinya telah datang seorang raja, setelah itu datang juga apa? Tentaranya. Karena wawu dia bermakna di sini kalau kita jadikan wawu atap, dia bermakna at-tartib, datang setelahnya, atau li at-ta'khir juga boleh, yang bermakna fi ya, bermakna fa gitu ya. Ja'al amiru fal jaisa, kayak gitu. Nah, kemudian contoh yang kedua sebagaimana kita sebutkan tadi, istawal ma'u wal khosyabah. Apa maksudnya istawal ma'u wal khosyabata? Al-maksud yasilul ma' ilal khosyabah. Jadi keadaan air tersebut nyampe kepada kayu-kayu yang ada di mana namanya? Yang ada di sungai. Jadi ma'a gitu artinya. Dia menunjukkan kebersamaan tempatnya, kebersamaan tingginya gitu artinya. Wahya al-khosyabah allati tuda'u tulan fi jadibin nahri. Yang biasanya ditaruh di samping-samping apa namanya sungai sebagai pembatas biar airnya nggak keluar, biar nggak banjir gitu. Jadi airnya sudah sampai sana. Nah, di sana bermakna ma'a karena dia setara gitu maksudnya ma'a ini. Nah, kemudian berikutnya di sini contoh yang lain. Sirtu wal qamaro, masyaitu wan nahro. Sirtu wal qamaro. Apa artinya sirtu wal qamaro jadinya? Aku berjalan bersama, bukan berjalan bersama maksudnya ya. Bersama bulan, sedangkan bulan di sini la yasiru wan nahru la yamsi. Ya. Jadi maksudnya sirtu wal qamaro. Aku berjalan ketika atau di bawah bulan gitu, ketika bulan sedang terbit atau sedang terang gitu maksudnya. Sedangkan bulan tersebut tidak bisa berjalan. Nah, maksudnya di sini adalah ketika dia berjalan sedang ada bulan gitu di bawahnya. Nah, gitu maksudnya ya. Nah, sedang terang, bagus. Atau di sini masyaitu wan nahro. Masyaitu wan nahro. Aku berjalan di samping sungai artinya. Atau ketika aku berjalan, nah, ketika aku berjalan tersebut pas di samping sungai atau di tengah sungai kayak gitulah. Nah, berbeda ketika kita artikan sirtu wal qamaru, aku berjalan bersama bulan. Benar nggak aku berjalan bersama bulan, teman-teman? Bisa nggak bulannya bersama? Hah? Hah? Gimana benar? Masa bulan bisa berjalan? Hah? Ada yang bilang benar atau salah? Jawab dulu nih. Benar atau salah? Foto. Halo, Ustaz. Satu-satu jawab dulu. Saya minta dari Ikhwan dulu. Benar atau salah? Makna kiasan, Ustaz. Oke, terus yang kedua akhwat, Tholibat? Salah. Salah. Kalau saya jawab benar, bisa berjalan.
Kalau maksudnya bulan di sini adalah untuk tasbih dalam ilmu balaghah, yaitu maksudnya cewek atau bersamanya gitu. Dia ditasbihkan istrinya atau orang yang tercinta bersamanya gitu. Boleh-boleh saja, nggak masalah sebenarnya. Masya Allah. Ya di dalam balaghah ya dia jadi musyabbah bihnya gitu. Oh, Nggak masalah. Karena kalau yang bilang salah juga tadi yang tolibat yang bilang salah benar juga jawabannya. Karena ya yang tadi yang akhwat jawab karena menyesuaikan dengan makna yang di sini bulan hakiki maksudnya. Adapun kalau maksudnya bulan majazi sebagai musyabbah, maka itu juga jawabannya benar karena maksudnya di sini adalah al-mar'ah al-jamilah. Apa persamaannya al-mar'ah al-jamilah? Yaitu fi jamalatiha dengan terangnya bersama bulan tersebut. Nah, seperti itu ya. Jadi nggak masalah virtual komaru boleh kalau maksudnya adalah di sana adalah makna kiasi atau majazi. Adapun maksudnya makna hakiki maka tidak boleh seperti yang dijawab oleh Tholibat ya. Kilahuma musiban. Jadi dua-dua jawaban tadi benar ya, Masya Allah. Begitu juga masyaitu wan nahro. Oke, di sini artinya sudah kita sebutkan tadi wawu di sini ma'iyah, wan nahro di sini sebagai maf'ulum ma'ah ya. Maf'ulum sebagai maf'ulum ma'ah, maka kita fathahkan di sini wan nahro. Adapun sebagaimana kita bilang tadi, kita jadikan masyaitu wan nahru, ini boleh atau tidak? Nah, seperti jawabannya tadi ya, entahlah ditasbihkan dengan apa an-nahru nanti ya sama teman-teman semua ya. Oke. Kemudian di sini masyaitu wa zaidan, wa zaidun. Boleh dua-duanya. Kalau orang ya, ingat nih orang nih jelas, maka nggak boleh kayak yang tadi al-qamar ini sebenarnya ini buat-buatan kita tuh ya. Adapun ini masyaitu wa zaidan, wa zaidun boleh. Adapun kalau masyaitu wa zaidan, ini bagaimana i'rabnya wa zaidan? maf'ulun bihi. Mana bisa maf'ulun bihi? Masyaitu wa zaidan maf'ulum ma'ah. Ketika aku berjalan ya, Zaid juga berjalan gitu. Jadi apa namanya? Ketepatan berjalannya samaan gitu. Adapun ketika kita bilang masyaitu wa zaidun, aku berjalan dan Zaid mungkin di belakangnya ya, atau mungkin juga dia telat kemudian setelah itu baru datang Zaid. Nah, itu bedanya ya antara wawul ma'iyah dengan wawu al-ataf ya. Zaidun yumkin an yamsi gitu. Kemudian yajuzu an-nasbu ala annahu maf'ulun ma'ah wa yajuzu ar-rafu ala annahu adfun. Dia boleh nasab karena sebagai maf'ulun ma'ah dan boleh juga rafa sebagaimana dia sebagai ataf. Ya, dari masyaitu dan di sini masyaitu atta sebagai fa'ilnya marfu. Maka Zaidun juga ikut marfu karena dia bagian dari tawabi'. Oke, adapun khabaru kana kemudian ismu inna ini sudah kita pelajari semua dan mohon di murojaah lagi ya. Insyaallah kita tidak baca ya karena sudah dipelajari. Oke. Berikutnya yang terakhir kita rehat sejenak dulu ya 2 menit atau 1 menit. Boleh dibayang-bayangin dulu tentang maf'ul ma'ahnya biar nggak bingung. Oke teman-teman, insya Allah kita lanjutkan ya. Babu makhfudati al-asma. Bab isim-isim yang dibaca majrur. Silakan dari Ikhwan dulu yang mau baca. Oke, silakan. Babu makhfudati al-asma. Tafadhol.
مخفوض بالحرف ومخفوض بالإضافة وتابع للمخفوض. فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وبحروف القسم وهي الواو والباء والتاء وبواو رب وبواو رب وبمذ ومنذ. وأما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك غلام زيد وهو على قسمين ما يقدر باللام وما يقدر بمن. فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد والذي يقدر بمن نحو ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد والله أعلم. Oke, insyaallah barakallahu fiik. Dari akhwat, silakan. Ana Ustaz. Ana Nah, Ustaz. ya yang tadi yang pertama, Ana Ustaz. silakan. Ana Ustaz. Ya, tafadhali. Langsung dibaca ya. Qala al-mu'allifu rahimahullah. Babul mahfudati minal asma'i. Babu mahfudati, enggak ada ba'alnya ya. Babu mahfudatil asma pakai jar majrur. Babu mahfudati minal asma'i. Al-mahfudatu salasatu anwa'in. Mahfudun bil harfi wa mahfudun bil idafati wa tabi'un lil mahfudi. Fa ammal mahfudu bil harfi fahuwa ma yufadu bimin wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'i wal kafi wal lami wa bi hurufil qasami wa ya al wawu wal ba'u wat ta'u wa bi wawi rubba wa bi mut wa mundu. Wa amma ma yufadu bil idafati panahu qaulika gulamu zaidin wa huwa ala qismaini ma yuqaddaru bil lami wa ma yuqaddaru bimin. Falladhi yuqaddaru bil lami nahwu gulamu zaidin walladhi yuqaddaru bimin nahwu thawbu khazzin ba'u sajin khatamu hadidin. Tamma bihamdillah. Oke, masyaallah barakallahu fiik. Oke, qala al-muallif rahimahullahu taala babu mahfudatil asma. Al-mahfudatu salasatu anwa. Isim-isim yang majrur itu ada 3. Mahfudun bil harfi wa mahfudun bil idafati wa tabi'un lil mahfud. Yang pertama ada yang majrur ya. Ini sebenarnya mahfud antara majrur ini perbedaan ya antara istilahat orang-orang Kufah sama Basrah sebenarnya. Nah, jadi kalau nggak salah ya Al-Kufah bilang mahfud, kemudian Al-Basrah bilang majrur, dan ini semuanya sama artinya. Saking nggak mau kalahnya dengan yang lain membuat istilahat sama, saking terkadang gitulah kalau saking kuat tamadhubnya seseorang, wah semakin nggak mau kalah dengan kelompok-kelompok yang lain gitu. Jadi Basrah nggak mau bilang mahfud, dia bilang majrur. Adapun ulama Kufah bilang mahfud, harus pakai mahfud, nggak boleh bilang majrur gitu. Makanya benar yang Allah Subhanahu wa taala bilang kullu hizbin bima ladaihim farihun ya, setiap kelompok pasti bangga dengan kelompoknya sendiri gitu. Oke. Mahfudun bil harfi. Yang pertama ada yang majrur, saya bilang majrur aja ya, nggak apa-apa ya. Majrurun bil harf yang sering terkenal ya. Yang ada yang majrur ya karena huruf. Kemudian ada yang majrur dengan idhofah. Idhofah artinya menyandarkan suatu isim ke isim yang lain untuk keperluan tertentu. Kemudian yang ketiga watabi'un lil mahfud, dan yang mengikuti mahfud, dan ini maksudnya adalah at-tawabi yang 4. Fa'ammal mahfudu bil harfi. Adapun yang mahfud atau majrur dengan huruf itu ada dengan huruf jar. Yang pertama, ma yukhfadu bimin. Ada yang majrur dengan huruf min. Kemudian ada ila. Kemudian ada dengan an, dengan ala, dengan fi, dengan rubba. Ya. Kemudian ada dengan alba, wal kaf, wal lam, wa bi hurufil qasami. Yang pertama dengan huruf jar. Yang berapa huruf jar? Ada yang masih ingat? 8 atau 9 ya. Sebagaimana juga disebutkan di dalam kitab-kitab nahwu yang mabsut yang panjang itu bahwasanya huruf jar itu sebanyaknya 21, masuk hatta juga, ma'a juga masuk, kemudian siwa, ada, khala juga masuk ya. Jadi 21 semuanya ya plus ini.
Kemudian ada juga huruful qasam. Yang pertama yang mahfud dengan huruf itu ada dengan huruful jar. Kemudian ada dengan huruful qasam sebagaimana huruf sumpah. Wahya al-wawu, ada al-wawu. Kemudian wal ba'u, wat ta'u. Jadi seakan-akan kita bersumpah sekarang dengan nama Allah ya. Jadi kita tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah. Adapun dengan nama-nama Allah yang lain boleh atau enggak kita bersumpah? Seperti Ar-Rahman, kemudian Al-Ghaffar, kemudian apa namanya? Al-Aziz dan yang lainnya boleh atau tidak? Tidak boleh. Ada yang udah ngaji? Boleh. Boleh, nggak ada masalah ya. Kita bilang War-Rahmani ya, wallahi atau wal azizi boleh, tidak ada masalah selama itu termasuk dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Oke. Wa biwawin ya, dengan wawu juga. Kemudian warubba. Gimana maksudnya dengan wawu ya? Ada juga dengan wawu itu ya, wawul qasam maksudnya di sini. Kemudian ada juga dengan rubba. Rubba ini artinya untuk litaksir ya. Rubba. Apa kita bilang ya? Rubba talibin yu'jibuni. Betapa banyak dari kalangan-kalangan mahasiswa yang membuat aku kagum gitu. Untuk litaksir namanya ya. Kemudian wabimud. Mud ini artinya ketika itu untuk waktu. Atau mundu juga sama artinya dengan mus. Mungkin ada bedanya ya. Silakan nanti dibuka di kamus-kamus besar. Nah ini mahfud ya yang majrur dengan huruf jar dan huruful qasam. Jadi setelah huruf jar atau huruf qasam tersebut, isim yang kita idhofahkan setelah hurufnya atau ada isim setelah huruf jar dan huruful qasam itu menjadi majrur. Contohnya wallahi wabillahi watallahi atau minal baiti bil qalami ya. Atau kal hijarati di huruf al-kaf. Dan ini sudah kita pelajari semua di bab-bab awal kemarin. Wa amma ma yukhfadu bil idhofah. Adapun yang majrur dengan idhofah fanahwu qaulika, seperti perkataan gulamu Zaidin. Gulamu Zaidin. Apa artinya gulamu Zaidin? Anaknya Zaid. Anak dari Zaid ya, anak dari Zaid. Mana yang majrur di sini? Syahidnya di sini Zaidin ya. Syahidnya di sini Zaidin yang sebagai mudhafun ilaihnya. Wa huwa ala qismaini, dan dia dibagi menjadi dua idhofah tersebut. Ma yuqaddaru bil lam, ada apa-apa yang muqaddar dengan lam. Dia takdirnya lam, namun enggak nampak nih lamnya. Dia muqaddaroh secara makna dia artinya untuk lam. Dan ada yang muqaddar juga dengan min. Ya, ada juga yang muqaddar dengan min. Mu'alif di sini menyebutkan dua. Namun ada juga yang muqaddar dengan fi. Ya, nanti sebagaimana kita akan sebutkan. Oke, falladzi yuqaddaru bil lam, adapun yang muqaddar dengan lam, contohnya gulamu Zaidin. Gulamu Zaidin asalnya apa? Anak Zaid gitu. Anak milik Zaid gitu. Nah, artinya asalnya gulamun li Zaidin. Anaknya li di sana kepemilikan li Zaidin, namun dia muqaddar. Nah, makanya ada yang bilang bahwasanya Zaidin di sini dia majrur dengan huruf jar bukan dengan idhofah. Apa huruf jar? Yaitu lam, yaitu li. Tetapi dia mahzub muqaddar. Ada pendapat yang seperti itu. Namun kita sudah pelajari aja apa yang ada di kitab. Kita bilang gulamu Zaidin. Zaidin mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Ya. Kemudian walladzi yuqaddaru bimin. Adapun yang muqaddar dengan min, ya, yang takdirnya min, saubu khazin. Saubu khazin. Saubu khazin artinya pakaian sutra. Kalau kita terjemahkan tanpa ada muqaddar nih dulu. Saubu khazin. Nah, tapi asalnya di sini ada min yang hilang. Saubun min khazin. Pakaian dari sutra gitu. Ada yang hilang ya. Sama seperti kita bilang waba busajin. Pintu dari kayu jati ya, artinya sajid. Wajin jati. Ya. Wa khatamu hadidin, dan Cincin dari apa? Hadid dari besi. Receh banget ya kalau apa namanya? Cincinnya dari besi. Bagaimana seorang sahabat yang datang ya, yang nggak dapat mas kawin nih. Sampai dikatakan ya Rasulullah, engkau nggak punya apa-apa, walaupun apa ya, cincin dari apa namanya, besi. Sampai itu dulu di zaman sahabat. Sekarang ada nggak cewek yang mau dilamar pakai cincin dari besi? Nggak mau, malah nggak ada yang mau ya. Bagaimana sahabat dulu ya. Ya, sekarang harus khotamu zahabin. Oh,
Ya, khotamu zahabin, berapa gram istri nagiroman gitu. Ya. Ada ya kisah sahabat yang disuruh Rasul dicari dulu walaupun engkau punya cincin dari besi gitu. Enggak disebutkan cincin dari emas seperti zaman sekarang ya. Oke. Sedikit kita akan jelaskan mahfudot atau al-majrurat ya. Yang pertama ada dengan huruf nih. Yang pertama ada dengan huruf-huruf jar. Kemudian ada huruf qasam tadi. Huruf jar ada min, ila, wa an, wa ala, wa fi, wa ruba, wal ba, wal kaf, wal lam. Kemudian dengan huruf qasam al ba'u, wal ba'u, wa ta'u. Kemudian ada dengan rubba, wa bimud, wa munzu. Huruf jar ini semuanya berfungsi untuk ya menjelaskan berfungsi untuk memajrurkan semua isim yang terletak setelahnya. Baik itu isim yang zahir ataupun isim yang mudmar. Bagaimana contoh isim zahir, teman-teman? Minal baiti. Ya. Ini isim zahir. Jadi al baiti di sana majrur menjadi kasroh minal baiti, minal mat'ami. Bagaimana contohnya dengan isim mudmar? Minka, minhu, minha, ya. Jadi walaupun enggak kelihatan majrur tapi dia majrur ya. Dia mabni ya, tapi di mahalli jarrin ya. Begitu juga contoh-contoh yang lain al-kaf, al-lam ya. Kemudian ada huruful qasami al-wawu, wallahi, wabillahi, watallahi. Jadi yang dipakai untuk bersumpah setelahnya itu menjadi majrur nama Allah Subhanahu wa taala, lafzul jalalah. Kemudian ada dengan rubba dan mudz. Contohnya apa rubba contohnya? Siapa yang bisa buat? Ngerti nggak rubba li taksir? Untuk banyak rubba. Rubbatul labin. Rubba rajulin akramtuhu. Betapa banyak laki-laki yang aku hormati. Atau rubba kutubin a'jabani atau yang lainnya ya. Wa bimud. Oh, ini biasanya mud dan munzu ada waktu setelahnya, munzu an-nahar, munzu al-laili ya, munzu as-sobahi, munzu al-masai gitu ya. Jadi setelahnya menjadi majrur untuk mud dan munzu ini untuk al-waqt ya, untuk az-zaman. Kemudian ada yang al-idhofah dengan idhofah, muqaddar dengan idhofah. Yang pertama dengan takdirnya lam, seperti contohnya gulamu Zaidin. Kita sudah contohkan tadi gulamun li Zaidin. Atau kita bilang qalamu Muhammadin. Qalamu Muhammadin, pulpen miliknya Muhammad. Atau contoh yang lain. Zaujatu Aliyin. Zaujatu Aliyin, istrinya milik Ali gitu ya. Zaujatun li Aliyin asalnya. Boleh enggak zaujatu Aliyin takdirnya min? Boleh zaujatun min Aliyin? Enggak boleh. Layajus. Boleh. Gimana kalau bolehnya saya buat nih? Zaujatun min Aliyin. Misalkan sekarang Bapak nikah. Ada orang nikah nih sama Ali. Zaujatun dikasih sama Ali. Ali itu sebagai bapaknya dari zaujahnya gitu. Ini zaujah dari Ali gitu. Dikasih sama bapaknya. Boleh saja kalau kita buat kalau pintar ngelesnya. Ya, enggak apa-apa. Ya, zaujatun min aliyin, zaujatu aliyin gitu. Kepemilikan min aliyin, dari Ali yang punya anak gitu. Kan dikasih kan? Udah ngelamar dikasih anaknya. Jadi zaujatu aliyin, zaujatun min Ali gitu nama bapaknya si istri itu gitu. Boleh saja ya. Enggak masalah. Kemudian sebagaimana kita contohkan tadi ya, Gulamu Zaidin. Kemudian ada yang muqaddar dengan min, saubu khazin, babu sajin, khotamu hadidin. Nah, ini asalnya min, saubun, min khazin, babun, min sajin, khotamun, min hadidin. Contoh yang lain. Apa juga ini? Contoh yang lain? Sikinu hadidin ya, sikinu hadidin. Pisau dari perak ya, atau hurus samai, bidadari dari langit ya, hurus samai ya. Kemudian ada yang muqaddar dengan fi teman-teman ya. Di sini di matanya belum disebutkan.
Tapi di sini disebutkan makrul laili. Makar ini artinya tipu daya, ya. Al-lail di sini malam. Jadi takdirnya adalah makrun fil laili, makar yang dilakukan malam yang dilakukan ketika malam hari. Jadi takdirnya fi di sini. Nah, sebagaimana ya, apa juga yang dilakukan malam-malam secara orang tidur. Apa kenaikan apa nih? Oh, pas orang lagi tidur baru diumumkan. Nah, kayak gitulah ya. Intinya makruh al-lail. Makruh al-lail aslinya makrun fil lail, atau kita bilang sahirul layal gitu. Sahirul itu bergadang. Fil laili gitu. Sahirul laili. Jadi asalnya adalah fi gitu ya. Biasanya untuk waktu gitu. Begadang di malam hari gitu. Oke, adapun untuk at-tawabi'nya kita sudah pelajari ya sebelumnya. Ini tidak perlu kita pelajari ya. Coba lihat di sebelah kiri bihazfin indal idhofah. Jadi di antara cara idhofah itu teman-teman nggak boleh menaruh tanwin di awal seperti gulamun zaidin, salah. Hilangkan tanwin gulamu, kemudian kita idhofahkan yang kedua gulamu zaidin. Dan tidak boleh juga menaruh al di awalnya. Jadi kalau dia ya al-gulamu zaidin nggak boleh. Jadi gulamu zaidin. Kemudian bagaimana jika idhofahnya tersebut atau mudhofnya tersebut adalah musanna dan jamak? Contohnya muslimun al-qaryah dan muslimani al-qaryah. Yang artinya di sini adalah muslim-muslim yang banyak yang ada di suatu desa. Dan dua muslim yang ada di suatu desa. Kita mau idhofahkan menjadi muslim desa gitu, muslim yang ada di desa itu. Jadi cara idhofahnya adalah dengan menghilangkan nunnya ya. Muslimu al-qaryati. Muslima al-qaryati. Jadi kalau dibaca nggak perlu dibaca panjang. Muslimu al-qaryati enggak, sebut saja langsung muslimul qaryah. Ya. Kemudian muslim al-qaryah, enggak apa-apa. Enggak perlu dipanjangkan ya. Dan ini cara menjamaknya. Jadi nun khudifatun, kita i'rab nanti khudifatin nun lil idhofah kayak gitu ya. Dan itu dihilangkan karena idhofah. Oke, selesailah pelajaran kita pada malam hari ini. Itu pada pembahasan bab al-maf'ul ma'ah dan babu mahfudhati al-asma. Sebelum kita cukupkan, ada pertanyaan? Ada, Ustaz. Silakan ya. Ada pertanyaan, Ustaz? Silakan, tafadhol. Bismillah, dalam Quran Ana menemukan ada dua perbedaan dari bab min. Pertama, ada yang dibaca setelah min itu marfu. Contohnya wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dan juga yang dibaca majrur. Dan contohnya mimma razaqna min qabli ayatiya yaumul la bai'un. Nah, itu seperti apa, Ustaz? Apa ada rahasia di dalamnya? Iya ya, benar ya. Oke, kita jawab dulu satu pertanyaan ya. Ada min qabli dan ada min qablu. Jadi qablu itu dia mabni ketika dia tidak bertemu dengannya isim. Ingat, qablu, lapas qablu ini dia menjadi mabni min qablu atas dhammah mabniun ala dhamm jikalau tidak ada setelahnya isim zahir ya, ataupun isim dhamir. Sebagaimana yang disebutkan oleh tadi, min qablu lafi dhalalim mubin. Pakai qablu. Coba lihat qablu lafi, setelah qablu ada huruf lam di sana. Lam di sana lamu at-taukid, benar-benar dalam keadaan kesesatan, fi dhalalim mubin. Seperti kaidah kita bilang tadi, min qablu itu mabni jikalau tidak ada isim yang setelahnya yang diidhofahkan kepadanya. Jadi dia mabniyun ala dhammi. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, min qabli apa tadi? Min qabli an ya'tiya yaumul la bai'un. Min qabli an ya'tiya yaumul la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'a di surat Al-Baqarah. Kemudian min qablihi laminad dhallin juga ya, benar? Ya. Min qabli an ya'tiya yaumul la, min qabli an ya. Dia setelah huruf qabli, kenapa qabli? Harus ada isimnya saya bilang tadi ya, benar? Ya, benar.
Nah, an ya'tiya di sana emang an di sana adalah huruf masdariyah, an ya'tiya. Ya'tiya sebagai fi'il. Tetapi an ya'tiya, masih ingat dengan takdirnya an ya'tiya di sana adalah min qabli ityani yaumillah. Jadi kita ubah an ya'tiya tersebut ya masdar muawwal tersebut kepada masdar hakiki asalnya. Jadi an ya'tiya ini asalnya isim gitu. Tetapi dibuat menjadi an. Seperti mana contohnya sekarang? Zahabi ilal madrasati fis sobah. Ini pakai masdar, ya, pakai masdar hakiki, zahab, zahabaya zahabu. Tapi kalau saya mau ubah pakai fiil, an azhaba ilal madrasati fis sobah kayak gitu. Nah, jadi dia asalnya isim min qabli an ya'tiya dan takdirnya di sana adalah min qabli ityani yaumul la bai'un fihi wala khullah. Ini karena dia isim setelahnya maka dia majrur, linya enggak jadi dia mabni. Kemudian min qablihi laminad dhalin. Ya setelah huruf qabl ada huruf ha dan di sana ha sebagai mudhafun ilaih dan dia isim domir. Maka majrur jadinya min qabli gitu. Jadi min qablihi. Bisa dipahami? Bisa, insyaallah. Nah, begitu ya, ingat kaidah yang tadi. Jadi walaupun nggak kelihatan seperti isim ya, tapi dia asalnya masdar muawwal itu adalah isim. Kayak seperti kita bilang antasumu khairul lakum, pakai masdar muawwal nih. Jikalau kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Ubah sekarang ke masdar hakiki. Saumukum khairul lakum. Nah, begitulah ya. Ya, syukran, Ustaz. Oke, Afwan. Ustaz, ana izin bertanya. Tafadhol. Dengan siapa? Muhammad Rosidi, Ustaz. Muhammad Rosidi ya. Ahlan. Afwan, Ustaz. Tadi untuk apa ikhwan yang bertanya tadi untuk min qablu dan min qabli itu meskipun beda harokat tapi tetap mahalnya majrur, Ustaz. Iya, benar. Tetap mahalnya majrur. Ahsan tuh. Nah, tetap karena qabl dia isimnya. Ahsan. Barakallahu fiik. Sama seperti minhu ya, seperti minhu. Nggak bisa minhi ya, nggak bisa minhi. Oke, Hasan tuh, masya Allah. Ustaz, Afan ada yang bertanya di ini Ustaz, di chat. Afan ya, gimana buka chatnya? Bentar ya, Anda buka chatnya. Ini Ustaz, sebenarnya kalau ditinjau dari segi makna, apakah ada perbedaan antara idhofah muqaddar, lam, ba, au, min dengan langsung idhofah menzahirkan hurufnya? Oh iya iya iya. Nah, jadi di dalam bahasa Arab itu ada namanya jawami'ul kalim gitu. Jawami'ul kalim ini adalah biar kita nggak panjang ngomongnya gitu. Biar kalam tersebut menjadi mujas, menjadi simpel dan tidak berlama-lama ya. Adapun perbedaan antara idhofah muqaddar ya, kita bilang gulamu zaidin atau gulamun li zaidin, tidak ada masalah. Namun yang lebih afsah ya di dalam bahasa Arab adalah kita bilang gulamu zaidin. Gulamun li zaidin juga tidak mengapa. Namun yang afsah kita bilang gulamu zaidin. Adapun perbedaan secara makna wallahu alam ya, belum ana temukan gitu perbedaan antara makna. Namun yang lebih afsah kita bilang gulamu zaidin sesuai dengan kaidah gulamu li zaidin juga tidak ada masalah ya. Wallahu alam. Adapun segala segi makna itu tidak ada. Sama-sama ya, same. Oke, sudah? Bisa dipahami ya? Insyaallah, Ustaz. Oke. Enggak ada yang lain? Kalau dari Tholibat tidak ada? Yang akhwat? Ustaz, mungkin saya tanya Tad, tapi bab yang lainnya Tad, boleh Tad? Oh ya, insyaallah ya. Ini Tad, saya menemukan di Quran kan wa idza quri'al Qur'anu fastami'u. Kenapa ini menggunakan fi'il madhi Tad? Enggak wa idza yuqra'ul Qur'anu fastami'u Tad. Gimana? Faida? Kan faida quri'al Qur'an fastami'u. Kenapa enggak pakai mudhari Tad? Wa idza yuqra'ul Qur'an. Nah, ketika dibacakan Quran karena fi'il mudhari bi maknal hal wal hadir sah? Ya kan?
Apabila dibacakan, maka dengarkanlah. Kalau kita pakai fi'il madhi kan setelah dibacakan, Tat. Ahsan tuh, Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah. Udah? Kenapa tidak pakai fi'il madhi? Taib. Jadi kalau ada in, kalau ada isim syarat atau idza ya atau in, kemudian setelahnya itu ada fi'il madhi. Itu bermakna mudhari. Nah, contohnya gini, gampang. Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Jikalau dibacakan, itu sudah baca atau belum jikalau dibacakan? Belum kan? Idza ji'ta ilal madrasati, ketika kamu akan datang ke sekolah gitu. Udah datang atau belum? Belum kan? Mau datang atau mau dibacakan Al-Qur'annya. Jadi ingat ada kaidah nih, kalau ada fi'il madhi sebelumnya ada huruf in, syarat iza atau in ya, maka dia bermakna mudhari, teman-teman. Dan terkadang kenapa pakai fi'il madhi? Terkadang itu untuk penguatan makna sebenarnya. Dan ini termasuk dari mukjizat bahasa Arab sebenarnya yang ada dalam Al-Qur'an, seperti itu. Walaupun dia pakai fi'il madhi namun bermakna mudhari. Kalau kalian akan baca Al-Qur'an, jikalau kan sebelum melakukan Al-Qur'an, nah kayak gitu, dia bermakna mudhari. Jikalau ada isim syarat setelahnya. Ya, sebagaimana kami dapat faedah dari Syekhuna ya, Dr. Budiansah hafizahullah taala tentang yang tadi yang akhi tanyakan tadi. Bisa dipahami yang bertanya tadi? Syukron. Oke ya, paham ya, insya Allah ya, ada mukjiznya kenapa dipakai fi'il madhi itu. Namun dia bermakna mudhari. Ya. Karena sarankan antum semua ikhwah rahimakumullah yang mau lanjutkan pelajaran ilmu nahwu, cobalah dengarkan di YouTube penjelasan dosen kami, guru kami ya, Syekhuna Dr. Budiansah hafizahullah taala di Yayasan Bisa tentang bagaimana beliau mensyarah Alfiyah Ibnu Malik. Ya, kami diajarkan di kelas, Masya Allah. Ilmunya sangat luas beliau ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi guru-guru kami semua. Kenapa? Dr. Budiansah di YouTube ya, di Yayasan Bisa syarah Alfiyah Ibnu Malik, Dr. Budiansah, dan beliau sekarang juga sebagai mudir di Ar-Royah ya, di Mahat Ar-Royah di Sukabumi. Dr. Budian, Masya Allah, barakallah. Semoga Allah menjaga beliau. Amin. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, lagi 3 menit ya. Kita buka pertanyaan. Hal min soal, kalau tidak ada kita cukupkan ya Ustadz Ridwan. Ini Ustadz, boleh Tat? Mohon maaf saya tanya lagi Tat. Ya, dengan siapa ini dulu? Saya dari Mirza Tat, Mirza Aulia Rahman. Oh iya, Mirza. Ya, ini Ustadz, saya lupa ayatnya, tapi saya pernah baca Al-Quran Tat. Ini kan Allah menjelaskan tentang kisah-kisah. Kenapa Allah menggunakan fi'il mudhari Tat? Enggak menggunakan fi'il madhi Tat, dalam menjelaskan kisah dalam Al-Quran. Kenapa pakai fi'il mudhari? Kayak gimana contohnya? Iya, lupa saya. Saya pernah baca nih, lupa ayat-ayat apa itu. Oh, nanti saja ya, boleh di japri via WhatsApp insyaallah ya. Siap, Ustaz. Oke, sama-sama ya. Oke, hal min soal al-akhir, ada pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada ya, boleh kita cukupkan ya sampai di sini ya. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan yang lain. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah jelas semua pelajarannya ya. Biar nggak ada yang komen jelas nanti yang di belakang nih, Ustadznya nggak jelas ngejelasinnya. Ya nanti saya tanggung jawab di akhirat gitu kalau nggak jelas gitu. Insyaallah nggak ditutup. Ya kalau nggak jelas nanti boleh di japri aja ya. Ya itu di grup WhatsApp kirimkan lewat admin pertanyaannya. Insyaallah kalau ada waktu saya jawab pertanyaan teman-teman semua. Ikhwah rahimakumullah ya. Oke, Ustaz Ridwan boleh kita cukupkan ya. Baik. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Wahyu yang telah menyampaikan materinya. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita semua aplikasikan. Amin. Amin. Hari-hari. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin.
pertemuan Jurumiyah 14 telah selesai dilaksanakan. Semoga apa yang disampaikan Allah berikan kepada beliau segala rahmatnya, Allah panjangkan umurnya, dan Allah berikan kemudahan dalam segala urusannya. Amin. Semua kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kesalahan datangnya dari kesalahan kami pribadi. Kami mohon maaf apabila banyak kekurangan, banyak kelalaian. Dan untuk teman-teman yang mungkin tadi merasa kurang nyaman dengan suara-suara yang kurang jelas ya, yang agak aneh, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin itu kekurangan dari kami sendiri, tapi semoga tetap tidak mengurangi semangat teman-teman sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertemuan Jurumiyah ke-14 telah selesai kita laksanakan dari awal sampai akhir. Mari sama-sama kita tutup pertemuan malam kali ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk teman-teman yang mungkin masih penasaran tentang informasi pengizahan dari sanad kitab ini, bisa dihubungi langsung nanti ke nomor admin atas nama Alfian Nur Hidayat, Ustadz Alfian Nur Hidayat. Bisa hubungi beliau, insyaallah secara pribadi ataupun nanti bisa sampaikan kepada saya terlebih dahulu. Baik, kita tutup pertemuan malam kali ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Ustaz. Afwan. Ustaz.